Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa sekalian, kita masuk ke dalam perkuliahan kita pada minggu ini. Kita membahas mengenai uh, materi berikutnya, yaitu materi rangkaian aritmatika ya. Rangkaian aritmatika. Inilah materi kita berikutnya, yaitu rangkaian aritmatika. Slide kuliah ini disusun oleh Ibu Rika Susanti M.Eng. Dan saya sudah meminta izin kepada beliau untuk menggunakan slide kuliah beliau ini dalam mata kuliah kita ini. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai rangkaian aritmatika. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai representasi ya, representasi bilangan-bilangan negatif. Jadi kalau dalam bilangan desimal itu bilangan negatif biasanya direpresentasikan dengan tanda minus, tanda min ya. Bagaimana halnya dengan merepresentasikan bilangan negatif dalam bilangan biner? Ada dua cara untuk merepresentasikan ya bilangan-bilangan biner. Yang pertama adalah dengan tanda, dengan menggunakan tanda atau nilai atau yang disebut dengan sign magnitude ya, sign magnitude. Yang kedua dengan membuat rangkaian bilangan negatif dengan menggunakan cara representasi komplement 2 ya, komplement 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara yang pertama, yaitu representasi. Ya, cara yang pertama yaitu representasi dengan tanda dan nilai. Ini atau yang kita sebut dengan sign magnitude. Nih, yang pertama representasi bilangan sign magnitude. Nah, representasi bilangan biner sign magnitude kadang-kadang disebut juga dengan bilangan biner bertanda ya, ada tandanya, pakai tanda. Tetapi bilangan biner bertanda itu tandanya bukan negatif atau positif, nah, bukan tanda min atau tanda positif, akan tetapi tanda 0 atau 1. Jadi, caranya adalah menyatakan bilangan biner negatif pada sistem bilangan biner mengikuti aturan bit yang paling berarti atau most significant bit. Jadi MSB ini singkatan dari most significant bit ya. Bit yang paling berarti, most significant bit dalam bahasa Inggrisnya, merupakan bit tanda. Jadi bit yang paling kiri itu merupakan bit tanda. Jadi kalau misalnya kita punya bit misalnya 1 0 0 1 1 1 0 misalnya, 1 misalnya, maka manakah yang disebut dengan most significant bit atau bit yang paling berarti, yaitu bit yang paling sebelah kiri, yaitu ini. Ini adalah yang disebut dengan MSB ya, yang disebut dengan MSB. Nah, kalau bit yang MSB ini bernilai 1, itu artinya dia berikutnya bilangan di belakang ini adalah bilangan negatif ya. Tapi kalau bit MSB-nya ini bernilai 0, maka artinya bilangan berikutnya di selanjutnya ini itu adalah berarti bilangan positif. Jadi bilangan angka MSB ini atau bilangan MSB ini menunjukkan positif atau negatifnya bilangan setelahnya, bilangan biner setelahnya. Kalau 0 bilangan positif, kalau 1 bilangan negatif ya. Jadi saya tuliskan sini bit-bit sisanya menyatakan besaran bilangan biner. Jadi bit-bit sisa yang ini ya, yang ini nih, yang ini itu merupakan bilangan binernya, besar bilangan binernya. Sementara bit ini MSB itu adalah tanda. Oke. Selanjutnya format bilangan biner sign magnitude itu ada 8 bit ya, dari bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, sampai bit 7. Nah, bit 7 inilah yang disebut dengan, mohon maaf, bit 7 inilah yang disebut dengan bit tanda. Nah, ini bit tanda. Sementara yang 7 yang lainnya, yaitu dari B6 sampai B0, itu adalah nilai daripada bilangan tersebut ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin merepresentasikan bilangan biner 6 misalnya, nih 6, positif 6 ya misalnya. Maka kita tahu positif 6 itu adalah, kalau cara membuat bilangan binernya mudah lah, 6 itu adalah sama dengan kelipatan pangkat 2 berapa saja, yaitu 2 dan 4, yaitu
2 tambah 4 kan 6. Maka ada bilangan positif 2 dan 4, yaitu 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 0-nya 0, 2 pangkat 1-nya tadi ada nih, yaitu 2. Itu kita beri nilai 1. 2 pangkat 1-nya ada, 2 pangkat 2-nya ada 1 juga, yaitu 4. Dan itulah nilainya, itu ini 6 nilainya ya. Nah, sekarang karena dia nilainya adalah yang kita buat ingatlah positif 6, maka di depan dari nilai 110 ini kita beri nilai tanda, yaitu nilai 0. 0 itu menunjukkan tandanya positif ya. Nah, itu caranya. Sebagai contoh berikutnya, misalnya kita ingin merepresentasikan bilangan negatif. Sebagai contoh misalnya negatif min 4 nih, yang saya lingkar nih. Min 4. Kita cari dulu 4. 4 itu kan adalah 2 pangkat berapa itu? 4 itu adalah terdiri pada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Yaitu 4. Maka 2 pangkat, bilangannya lah 2 pangkat 0-nya bernilai 0. 2 pangkat 1 yang bernilai 0. 2 pangkat 2-nya ada. Nih ya, 2 pangkat 2-nya ada yang bernilai 1. Nah, sekarang 100 inilah bernilai 4. Dan bilangan sebelah kirinya, paling kirinya atau MSB-nya kita tambahkan angka 1 sebagai bilangan tanda, yaitu tanda negatif. Jadi 1100 yang 100-nya ya, yang 100-nya ini adalah nilai bilangannya yaitu 4, sementara 1-nya itulah negatifnya. Sama juga dengan yang 6 tadi, yang 110 itu adalah bilangan besarnya yaitu 6, sementara 0 itu menyatakan bilangan positifnya ya. Silahkan, di sini sudah disediakan tabelnya ya. Tabelnya ini di bilangan desimalnya yang positif, ini yang bilangan binernya. Lihat bahwa bilangan binernya selalu kalau dia positif dimulai dengan tanda 0. Ya, yang di bagian bit MSB-nya atau bit paling kirinya itu 0. Sementara ini bilangan negatif yang sebelah ini selalu bit sebelah kirinya atau MSB-nya selalu dimulai dengan tanda bilangan 1. Oke, kita lanjutkan ke video kuliah berikutnya.